apa namanya evaluasi kinerja yang ada di paruh pertama tahun ini. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan dari 17 juta hasil laporan dari transaksi yang mencurigakan itu ada juga yang judi online, IFT, ada juga mungkin ada bentuk-bentuk dari pencucian uang dan lain-lain. Mungkin Pak bisa disampaikan Pak transaksi-transaksi yang terkait tadi pertama judi online ya Pak ya, lalu ada juga pencucian uang, pendanaan terorisme atau yang lainnya Pak, bisa disampaikan ke pemirsa CNN. Ya, itu kan transaksi laporan transaksi keuangan mencurigakan itulah yang sumber kami untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya kami dalam periode Januari sampai Mei 2025 kami sudah mengeluarkan produk sebanyak 596 hasil analisis. Namun di hasil analisis ini kami yang terbesar adalah terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita bandingkan dengan judi online, dengan penipuan, itu korupsi ini laporannya sedikit tadi cuma sekitar 4,5%. Tapi HA kami lebih besar. Dengan nilai yang jauh lebih besar. Karena memang untuk... Karena segmennya beda lagi Pak. Kalau judul tadi masyarakat di bawah 5 juta income-nya. Ya, judul penipuan ini menggunakan banyak rekening tapi nilainya nggak terlalu besar. Nah kalau korupsi ini rekeningnya nggak terlalu banyak tapi nilainya fantastis. Sehingga secara produk kami secara nasional assessment yang kami lakukan itu justru yang berisiko memang yang pertama adalah terkait dengan tindak pidana korupsi, lalu narkotika. Jadi walaupun secara laporan dia tidak terlalu besar, tapi secara nominal dan dampak perekonomian cukup besar. Gitu. Demikian, Pak. Di sektor mana saja Pak? Kalau kami boleh tahu Pak untuk tindak pidana korupsi yang korupsi ini deteksi dari PPATK. Ya, kami melihat dari yang pertama tentu saja dari sektor yang biasa dengan pengadaan, lalu sektor-sektor dengan sumber daya alam, sektor-sektor material siapa ya komoditas. Ya, sektor-sektor dengan apa istilahnya ekspor impor. Ini kami deteksi semuanya masih terjadi hal-hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi gitu. Oke, baik. Saya ingin tanya juga Pak kepada Anda, bagaimana PPATK mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang berpotensi terkait dengan tindak pidana? Ya, jadi kami channelnya untuk dapat kami analisis selain dari laporan penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, lalu profesi, kami juga menerima pengaduan masyarakat. Itulah channel laporan masuk. Itu yang kami analisis secara proaktif. Nah, ada juga kami menerima permintaan dari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik tindak pidana pencucian uang terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh penyidik tersebut untuk dimintakan data transaksinya kepada kami. Nah, itulah koridor kami bekerja dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Langkah-langkah apa Pak yang diambil PPATK untuk mencegah transaksi keuangan mencurigakan selalu Pak ke depan? Jadi paralel dengan identifikasi transaksi mencurigakan, menerima laporan, tapi secara paralel apa yang dilakukan untuk mencegah hal-hal seperti yang sudah disebutkan tadi itu tidak marak terjadi di Indonesia? Paralel bersama dengan institusi lain mungkin atau seperti itu? Jadi begini Mas, dalam segi konteks pencegahan, yang pertama tentu kami bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan. Dia sebagai frontliner, sebagai garda terdepan pemberantasan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Nah kami sharing atau update tipologi atau modus baru juga kami sampaikan red flag baru terkait dengan suatu tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kami bekerja sama dengan lembaga pengawasan pengatur, misalnya dengan BI, dengan OJK, kira-kira ada aturan ataupun kelemahan nggak dalam instrumen transaksi yang terjadi saat ini sehingga perlu diatur lebih ketat terkait dengan hal tersebut. Dan juga seperti kasus beberapa waktu akhir ini terjadi suatu kasus yang kami identifikasi, oh ini perlu perubahan parameter khusus di transaksinya sehingga dapat dicegah. Nah ini kami sampaikan kepada penyedia jasa keuangan agar mengatur batas transaksi dan sebagainya. Ini kami lakukan dalam rangka pencegahan. Itu dalam koridor pencegahannya seperti itu, Mbak. Bagaimana juga Pak Anda melihat kolaborasi untuk lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme secara spesifik? Ya, kalau terkait dengan pencegahan itu tentu saja kami dengan lembaga pengawas pengaturnya seperti yang sampaikan sebelumnya, termasuk pendanaan terorisme. Karena pendanaan terorisme itu modusnya memang sedikit agak berbeda ya. Kalau pendanaan terorisme itu kan kebanyakan dengan NPO lalu crowdfunding gitu ya. Nah ini tentu saja kami mengerangkulnya adalah Kementerian Dalam Negeri misalnya, Kementerian Agama, Kementerian Sosial supaya pengawasan NPO ini juga diperketat dan kami melakukan assessment terkait dengan NPO itu
yang terkait dengan pendanaan terorisme. Terkait dengan pencucian uangnya juga kami bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan pencucian uang. Misalnya kemarin kami melihat ada kerentanan di payment gateway dan merchant aggregator. Kami bekerjasama dengan BI. Bagaimana caranya bahwa merchant aggregator dan payment gateway tidak digunakan untuk pencucian uang. Dan kami bekerjasama dengan BI. BI mengeluarkan aturannya terkait dengan APU PPT-nya. Nah itu kerjasama kami dalam rangka pencegahannya. Oke, baik.